Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita akan mempelajari lesson 9B, yaitu tentang area of composite figure, luas bangun komposit. Nah, pelajaran 9B ini melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, yang anak-anak sudah pelajari, yaitu tentang perimeter of composite figure atau keliling dari bangun komposit. Nah, hari ini kita akan pelajari luasnya ya. Nah, area atau luas. Kita akan ingat kembali apa yang dimaksud dengan luas atau area. Area is the amount of surface covered. Luas itu adalah banyaknya permukaan yang tertutupi ya. Misalnya kita lihat contoh, di sini ada bangun persegi ya. Bangun persegi ini memiliki luas atau permukaan yang tertutupi oleh persegi satuan. Nah, di situ bisa dihitung berapa banyak persegi satuan yang menutupi persegi tersebut. Nah, itu namanya luas. Kemudian composite figure atau bangun komposit. Kita akan lihat dulu apa yang dimaksud bangun komposit. Kemarin anak-anak juga sudah dijelaskan. Ini hanya mengulang saja ya. Composite figure is figure that made up of two or more figures ya. Jadi bangun komposit itu adalah bangun yang tersusun dari dua atau lebih bangun. Bangun yang tersusun dari dua atau lebih, bisa tersusun dari dua bangun atau bisa tersusun dari 3 bangun, 4 bangun, 5 bangun dan seterusnya. Tapi dalam satu bangun ya, itu namanya composite figure. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada 3 bangun komposit ya, ada 3. Kita lihat yang pertama, yang paling kiri dulu ya. Bangun tersebut kalau dipisah itu tersusun dari 2 bangun, yaitu persegi panjang dan persegi, rectangle and square. Kemudian bangun yang tengah itu tersusun atas 2 juga ya. Nah, triangle and rectangle. Kemudian bangun yang berikutnya tersusun dari 3 bangun, rectangle persegi panjang, yang tengah square, kemudian triangle yang berwarna ungu ya. Nah, ini namanya bangun komposit atau composite figure ya. Nah, hari ini kita akan menentukan area of composite figure. Area sudah tahu, composite figure juga sudah tahu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini ya. Di sini ada sebuah bangun komposit ya. Kita harus pisah dulu bangun tersebut ya. Bisa jadi 2 atau bisa jadi 3 dan seterusnya. Nah, misalnya ini dibagi menjadi 2 bangun ya, yang berwarna ungu dan berwarna hijau. Yang berwarna ungu itu adalah rectangle. Kita akan cari luas dari rectangle-nya atau persegi panjangnya. Kemudian yang berwarna hijau adalah area of square. Nah, kita akan cari luas dari perseginya. Nah, sekarang kita yang pertama dulu. Luas dari rectangle, luas dari persegi panjang, kita kan sudah tahu bahwa luas itu caranya adalah length dikalikan lebarnya ya. Panjang dikalikan lebarnya. Nah, panjangnya yang mana? Nah, kita lihat bangun yang berwarna ungu. Panjangnya yang ini. Nah, di situ adalah 4 meter karena persegi satuannya 1 meteran tadi ya. 4 meter. Ini ada 1 2 3 4. 4 meter ya. Kemudian lebarnya, breadth-nya tadi di sini nih ya. Ada berapa? Oh, di sini juga bisa 2 meter ya. 1 2. Nah, berarti panjangnya adalah 4 meter dikali 2 meter sama dengan 8 meter persegi ya.
Nah, itu adalah luas persegi panjang yang ungu. Kemudian sekarang kita cari luas square atau luas perseginya, ya. Luas dari persegi itu adalah sisi dikalikan sisi, ya. Sisi itu mana? Nah, ini sisi. Karena ini 1, 2 berarti 2 meter, ya. Kemudian satunya di sini juga 2, ya. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 meter persegi. Nah, ini luas persegi panjang sudah diketahui 8 meter persegi, luas persegi 4 meter persegi. Nah, sekarang tinggal digabungkan di jumlah, ya. Nah, area of the figure atau composite figure, ya, semuanya ini berarti ditambahkan, ya. Area of rectangle, luas persegi panjang ini ditambah area of square yang ini, ya. Nah, ditambahkan. Jadi 8 meter persegi ditambah 4 meter persegi sama dengan 12 meter persegi. Nah, ini adalah cara mencari luas dari bangun komposit, ya, gabungannya. Nah, kalau tidak dipisah, kita tidak tahu caranya mencarinya bagaimana, ya. Kalau sudah dipisah, kan kita jadi tahu. Karena kita sudah bisa mencari luas persegi panjang, bisa mencari persegi, ada caranya, ada rumusnya yang sudah kita pelajari konsepnya, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini adalah bangun komposit juga. Nah, langkah yang pertama sama tadi, kita akan pisahkan bangunnya, ya, supaya bisa dicari luasnya. Kalau seperti ini langsung dicari luasnya susah atau tidak bisa, ya, karena kita tidak tahu cara mencarinya bagaimana. Kalau sudah dipisah-pisah pasti akan mudah, ya. Coba kita pisahkan dulu. Nah, ini 1, 2, 3, ya. Nah, kita pisahkan menggunakan warna. Nah, di sini ada persegi panjang yang berwarna hijau, ya, karena panjangnya 12, lebarnya 6, pasti persegi panjang. Kemudian yang biru ini belum kita ketahui, karena hanya diketahui 6 meter, 6 cm, ya, 6 cm. Yang di sini kita belum tahu, ya. Kalau di sini pasti 6 karena sifat dari persegi itu sisi yang berhadapan kan sama panjang. Kalau yang ini kita belum tahu, yang sebelah sini. Maka belum bisa ditentukan apakah ini persegi atau persegi panjang. Nah, kemudian yang berwarna coklat ini kita sudah tahu, ya, ini pasti segitiga, ya, sudah bisa dilihat. Nah, yang pertama persegi panjang dulu, kita akan cari area of figure 1, ya. Figur 1 itu sudah diketahui persegi panjang. Areanya masih ingat, panjang dikalikan lebar, ya. Panjangnya yang mana? Nah, ini 12 dikalikan lebarnya yang mana? Yang ini 6. Ya, berarti 12 cm dikali 6 cm. Hasilnya adalah 72 cm persegi. Ya, persegi panjang sudah berhasil kita hitung luasnya. Sekarang yang ini, ya. Area of figure 2. Luas bangun kedua yang berwarna biru, ya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa di sini adalah 6 cm. Nah, untuk mencari yang sini bagaimana? Nah, yang sebelah sini bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat di sini nih. Nah, kita lihat panjang yang ini kan 12, ya. 12. Sementara di sini sudah ada 6. Di sini ada 6. Berarti kan sisanya pasti 12 dikurangi 6. Ya. Ini panjang sekian 12, kemudian di sini 6. Berarti di sini kan sisanya. Ini kan dari atas ini sampai bawah ini kan pasti 12. Berarti 12 dikurangi 6. Di sini ada 6, ya.
6 ditambah 6 12. Ini panjangnya 12 kalau dari atas ini sampai bawah. Nah, kalau untuk yang persegi yang berwarna biru ini kan 6 sisanya dari ini. Ya, berarti sisinya di sini 6, di sini 6. Oh, sudah bisa ditentukan ini bangun persegi atau square karena sisinya sama. Ya, di sini pasti juga 6, di sini juga 6. Ya. Nah, square sudah bisa kita tentukan square. Nah, untuk mencari luas persegi, bagaimana rumusnya? Sisi dikali sisi. Sisinya berapa? 6 dikali 6. Ya, sama dengan 36 cm persegi. Nah, persegi panjang sudah, persegi sudah, sekarang tinggal yang terakhir, yang segitiga. Ya, kita tulis dulu area of figure 3 atau triangle. Ya, segitiga. Nah, kita sudah belajar cara mencari luas segitiga. Caranya adalah alas base dikalikan height tingginya, kemudian dibagi 2. Nah, kita cari alasnya. Alasnya yang mana? Nah, alasnya sebelah sini. Nah, panjangnya berapa? Tidak ada keterangan di soal, ya. Nah, terus tidak bisa dikerjakan? Bisa. Nah, kita cari saja. Kita lihat panjangnya ini, ya. Ini kan dari ujung sini sampai ujung sini kan 21 cm. Ya. Nah, kemudian di sini bisa ditentukan 12. Kok bisa 12 dari mana? Nah, kita lihat yang di sini. Ini 6, di sini 6. Berarti panjang dari yang hijau ini sampai biru sini itu 6 ditambah 6 hasilnya 12. Ya. Berarti ini berapa? Kalau ini dari ujung sini sampai ujung sini 21, kemudian dari sini sampai sini 12, berarti ini kan sisanya. Ya. Yang di sini sisanya. Sisanya berapa? 21 dikurangi 12. Hasilnya adalah 9 cm. Ya. Nah, 12 tambah 9 hasilnya 21. Nah, itu caranya, ya. Jadi base-nya atau alasnya sudah diketahui, yaitu 9. Sekarang height-nya, tingginya. Tinggi itu yang tegak lurus, bukan yang sisi miring, ya. Yang tegak lurus. Nah, di sini juga tidak ada keterangannya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat di sini nih. Ini kan pasti sama. Ini tadi kita sudah cari ini. Ya, ini kan sama, 6 cm. Ya, berarti di sini juga 6 cm pastinya. Ya. Oke, jadi alasnya 9, tingginya 6 cm. Base-nya 9, tingginya 6. Ya. Jadi 9 dikali 6 dibagi 2. Kemudian kita hitung. 9 dikali 6 dulu kita hitung. Ya. 9 dikali 6 itu 54 cm, kemudian dibagi 2 tulis lagi. Nah, sekarang bisa dihitung sekarang. Ya. Nah, 54 dibagi 2. Per itu artinya bagi 2, yaitu 27 cm persegi. Ya. Nah, ini sudah terhitung semua. Yang warna hijau persegi panjang sudah diketahui luasnya 72 cm persegi. Yang berwarna biru persegi sudah diketahui 36 cm persegi. Kemudian yang berwarna hijau berwarna coklat juga sudah diketahui, yaitu 27 cm persegi. Sudah semua, berarti tinggal dijumlahkan, ya. Area of the figure, composite figure maksudnya itu tinggal dijumlahkan, ya. Area rectangle, area of square, kemudian area triangle. Nah, ini 3 ini. 1 2 3. Dijumlahkan. Tinggal kita tulis. 72 cm persegi ditambah 36 cm persegi ditambah 27 cm persegi. Hasilnya adalah 135 cm persegi. Ya. Mudah ya anak-anak? Mudah, ya. Yang penting bisa dipisah-pisah dulu, ya.
Kalau ada bangun komposit itu dipisah, bisa menjadi persegi panjang, persegi, segitiga, dan lain sebagainya. Ya, yang penting kita tahu cara mencari luas dari bangun-bangun yang sudah kita pisah itu. Kalau misalnya ini mau dipisah menjadi 4 bangun, boleh, bisa, ya. Di sini kita garis lagi, ya. Kita garis lagi. Jadi di sini bangun 1, bangun 2, bangun 3, bangun 4. Bisa, ya. Mau dipisah jadi 4 juga bisa. Nah, ini dipisah 3 juga bisa. Yang penting kalau ada bangun komposit dipisah-pisah dulu supaya kita bisa mencari satu persatu luasnya, ya. Gitu ya anak-anak. Nah, silahkan anak-anak berlatih di buku matematika halaman 207 sampai 211. Nah, yang halaman 207 dan 208 ini ada yang menghitung perimeter of composite figure atau keliling dari bangun komposit. Kemudian dilanjutkan yang area bangun komposit. Jadi sama latihan yang kemarin sudah dipelajari anak-anak, yaitu keliling dan luas bangun komposit. Nah, latihan ini tidak dikumpulkan anak-anak hanya untuk latihan saja. Setelah belajar, kalau anak-anak latihan supaya tidak mudah lupa. Begitu ya anak-anak. Nah, selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.